Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, semoga saya dan antum semuanya Allah berikan kesehatan walafiat zahir dan batin. Salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah mengamalkan tibun nabawi, pengobatan nabawi, di antaranya bekam, ruqyah, fasdu, dan lain sebagainya. Ruqyah tidak asing di kalangan pondok pesantren salaf, tidak asing di kalangan santri, dan tercantum di dalam beberapa kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan sarahnya Fathul Bari, bahkan di kitab-kitab Mutaakhirin karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Al-Babul Faraj, dan kitab karya Imam Ghazali, Ad-Dhahabul Ibris fi Khas Ayatillahil Aziz, dan lain sebagainya. Ruqyah adalah sunnah dan dianjurkan oleh Nabi, baik pengobatan untuk medis ataupun pengobatan untuk non medis. Dan ruqyah ini berpahala jika kita mengamalkannya sesuai anjuran dan sesuai kaedah yang telah ditentukan oleh Nabi SAW, yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab mereka. Dalam beberapa referensi kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendasari dalil daripada kebolehan kita meruqyah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Wa nunazzilu, dan senantiasa kami turunkan. Nunazzil di sini fi'il mudhari' yufidul istimrar. Kita tahu bahwasanya fi'il mudhari' adalah memberikan faedah berkesinambungan dan terus menerus. Bahwasanya di sini Allah mengatakan, berfirman, dan senantiasa kami turunkan minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Sebagian ulama tafsir mengatakan min di sini min litab'id. Min bermakna sebagian, tidak semua ayat Quran bisa dijadikan doa-doa untuk pengobatan ruqyah. Tetapi para ulama yang lain, diantaranya Al-Imam Fakhr Razi, menafsirkan min di sini adalah min lil jinsi atau min lil bayan, yang bermakna seluruh Al-Quran adalah obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah, ay wa nunazzilu as-syifa' wa rahmah alladzi huwal Quran. Dan kami turunkan pengobatan syifa, penyembuhan dan rahmat yang berbentuk Al-Quran. Jadi seluruh ayat Al-Quran bisa digunakan untuk pengobatan apapun, medis ataupun non medis. Ma huwa syifaa'un wa rahmah, yang merupakan syifa. Syifa di sini Al-Imam Fakhr Razi diartikan syifa untuk penyakit-penyakit hati, syifa untuk penyakit rohani, baik akidah yang batil ataupun akhlak yang tercela. Dan beliau juga mengatakan sifat di sini bermakna untuk penyakit jasmani, al-amradul jismaniyah. Dengan kita bertabaruk membaca Al-Quran agar Allah angkat penyakit kita, baik medis ataupun non medis. Maka ayat inilah yang menjadi dasar para ulama bahwa Al-Quran juga selain obat untuk penyakit hati, penyakit akidah, penyakit akhlak, juga obat untuk penyakit jasmani, penyakit jasad, baik zahir maupun batin. Maka ada dalam satu riwayat disebutkan Nabi SAW bersabda, "Man lam yastashfi bil Qur'an fala syafahullah." Barang siapa yang tidak berobat dengan Al-Quran, maka semoga Allah tidak sembuhkan penyakitnya. Ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis itu adalah barang siapa yang tidak meyakini bahwa Al-Quran menjadi wasilah penyembuh, maka Allah tidak akan memberikan kesembuhan yang sempurna kepada orang tersebut. Kemudian ayat-ayat yang lain, ada 4 ayat yang berbicara, yang menyebut kalimat syifa dalam Al-Quran. Yang pertama ayat yang tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Yang kedua, qul huwa lil ladzina amanu syifa' wa rahmah. Kemudian ayat yang ketiga, Allah berfirman dalam Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun
mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dan ayat yang keempat, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum fihi shifaa'. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum fihi shifaa' wa huda wa rahmah. Ayat ini, 3 ayat ini berbicara tentang pengobatan dengan Al-Quran. 1 ayat berbicara tentang pengobatan dengan madu. Maka jika kita simpulkan di sini bahwasanya 4 ayat yang menyebutkan kalimat syifa hanya ada dalam 4 ayat ini. Seluruh Al-Quran 30 juz, hanya Allah menyebutkan syifa, betul kalimat syifa itu di dalam 4 ayat tadi. Yang 3 ayat berbicara tentang pengobatan tentang Al-Quran, yang 1 ayat berbicara tentang pengobatan tentang madu. Artinya di sini Allah menganjurkan kepada kita untuk berobat dengan Al-Quran dan juga berobat dengan madu. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis yang lain bersabda, alaikum bisyifa'e, hendaknya kalian dengan 2 syifa, yaitu Al-Quran wal asal, Al-Quran dan madu. Inilah yang menjadi dasar kami di dalam kesunahan dan keanjuran di dalam pengobatan dengan Al-Quran dan juga madu. Maka sangat dianjurkan bagi kita ketika kita mengalami kesakitan, ketika kita mengalami musibah, sakit, atau Allah berikan satu kesedihan, kesusahan, maka kita dianjurkan untuk istisqa bil Quran, baik dengan merenungi maknanya, dengan mengamalkan Al-Quran, agar hati kita bersih, agar akidah kita lurus, agar sifat yang tercela kita menjadi sifat yang terpuji. Dan juga dianjurkan kita untuk berobat secara jasmani dengan Al-Quran, sebagaimana hadis-hadis yang telah dijelaskan tadi. Maka sebagian ulama mengatakan kesunahan di dalam berobat dengan Al-Quran dan juga dengan madu. Inilah singkat daripada penjelasan tentang ruqyah itu sendiri. Yang kesimpulannya adalah bahwa ruqyah itu doaun wa ta'widun bi qiraati syai'in minal Qur'an wa asma'illahi wa sifatihi bal atiyati syar'iyyah bilisanil arabi aw ma yu'rafu ma'na ma'an nafas li rafil illah wal maradi aw li jami'il hajatil mukhtalifah. Definisi ruqyah adalah doa dan perlindungan dengan membaca sebagian ayat Al-Quran atau Asmaul Husna dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab yang dipahami maknanya, dengan hembusan nafas untuk mengangkat penyakit zahir ataupun batin, dan juga untuk segala macam hajat. Maka dari definisi ini kita ketahui bahwa ruqyah bukan hanya untuk penyakit saja, untuk penyakit zahir dan batin saja, tetapi ruqyah juga bisa untuk segala macam hajat. Oleh sebab itu para ulama kita sejak dahulu sampai sekarang, disebutkan di dalam kitab Al-Ilaju bil Ma qadiman wa hadisan, pengobatan dengan air sejak dahulu sampai saat ini, bahwasanya sejak zaman Nabi sampai saat ini para ulama kita, kalangan habaib, kalangan kiai, mereka selalu ketika ada orang meminta untuk menjadi wasilah penyembuhan atau hajatnya, kebanyakan mereka membaca doa-doa dari ayat-ayat Quran ataupun doa-doa zikir-zikir dari Nabi ataupun dari ulama-ulama salaf soleh, ditiupkan ke tubuh orang yang sakit ataupun ke dalam air dan diminumkan kepada orang yang meminta wasilah penyembuhan tersebut atau orang yang sakit tersebut. Sekian daripada definisi ruqyah secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Seberapa pentingkah ruqyah pada setiap orang muslim? Apakah harus, apakah sunnah, apakah wajib, dan kapan orang muslim itu diruqyah? Kita ketahui bahwa penyakit itu secara waqi'iyah, secara real, bahwa penyakit terbagi menjadi dua, ada penyakit yang medis dan penyakit yang non medis. Penyakit medis ya penyakit-penyakit secara kedokteran seperti
gangguan paru-paru, gangguan ginjal, jantung, batuk, dan lain sebagainya. Adapun penyakit non medis seperti ekonomi yang terhalang, yang selalu terus-menerus, selalu berkesinambungan secara sistematis. Contoh misalnya, dia ekonominya susah, sempit, dan dia lakukan apapun yang dia lakukan selalu rugi. Dagang selalu rugi, berbisnis selalu rugi, dan itu terjadi berulang-ulang tanpa ada sebab yang dia ketahui. Atau terhalangnya di dalam pernikahan, dia sudah berumur cukup, misal 27 atau 31, baik laki atau perempuan, dan dia mapan, tetapi selalu gagal di dalam pernikahan. Selalu ada hal yang seolah-olah menghalangi dia untuk ke jenjang pernikahan, baik dari sisi laki atau sisi perempuan. Atau terhalangnya di dalam keturunan, sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun masih belum Allah beri keturunan, padahal kedua pasangan sehat walafiat secara medis. Atau dia keguguran, 2 bulan keguguran, 3 bulan keguguran, 4 bulan keguguran, dan selalu keguguran atau hilang janin tanpa sebab. Itu diantara penyakit non medis. Atau penyakit-penyakit yang tidak wajar. Dia datang ke dokter A, katanya lambung, dokter B katanya jantung, dokter B katanya usus, dokter A tidak harus dioperasi, dokter B harus dioperasi, dokter C bingung. Penyakit-penyakit yang hasil diagnosanya membuat bingung. Bahkan dia sudah pergi kemana-mana, minum obat di mana-mana, tidak semakin sembuh tetapi semakin parah. Atau juga mental yang tidak wajar, mudah marah, tersinggungan. Kadang dia pulang ke rumah malah bertengkar hebat dengan istri dan anaknya, tapi kalau di luar dia merasa tenang. Bahkan setiap kali dia berjumpa dengan istrinya selalu marah-marah dan emosi, memukul atau bahkan berkata kasar. Tidak ada kata-kata lembut kepada istrinya, tetapi giliran di istri-istri tetangga dia bisa berbicara lembut, padahal istrinya sendiri seolah-olah dianggap musuh besarnya. Mental-mental yang tidak wajar. Bahkan kita jumpai banyak di antara orang-orang yang terlihat secara zahir dia ahli ibadah, bahkan hafidz Quran. Ketika kita tangani karena dia punya sakit beberapa bulan tidak sembuh-sembuh, lalu kita tangani, terjadi reaksi yang parah, yang frontal. Dan ketika kita tanya, padahal dia imam di masjid, dia hafidz Quran 30 juz. Ketika kita tanya, ternyata dia ada masalah dalam kekeluargaan. Dia mudah tersinggung kepada istrinya, dia mudah marah kepada istrinya. Dan ini juga merupakan tanda daripada gangguan non medis pada umumnya. Kemudian gejala yang keempat bisa jadi mimpi buruk. Mimpi yang berkaitan dengan kuburan, mimpi melihat keranda, mimpi melihat orang meninggal, mimpi melihat dia meninggal, mimpi kain kafan dan lain sebagainya, sehingga dampaknya dia seperti mayit, mudah lelah, letih, capek, padahal sudah istirahat cukup, dan mudah tersinggung dengan orang lain, seolah-olah orang lain membenci dia semuanya, dan dia mengucilkan dari orang lain, seperti dampak seperti mayit. Maka biasanya media sihirnya diolah dengan fotonya dia, rambut dia, bekas pakaian dia, dan dipendam di dalam kuburan, dibaca-bacakan dengan jampi-jampi ilmu-ilmu mantra-mantra perdukunan. Atau mimpi yang berkaitan dengan ketinggian, mimpi jatuh, mimpi naik pesawat, mimpi terjerumus dan lain sebagainya, maka dampaknya dia hidupnya bingung, seperti tidak ada tujuan dalam hidupnya. Atau yang mimpi yang berkaitan dengan air, mimpi tenggelam, mimpi tsunami, mimpi melihat banjir, mimpi menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, maka dampaknya dia seperti mengambil air dengan telapak tangan dia, apapun yang dia usahakan selalu habis seketika. 4 gejala ini adalah tanda dia terkena gangguan non medis. Maka apabila ada 4 gejala ini, 4 tanda-tanda gejala ini salah satunya, maka orang ini dianjurkan untuk diruqyah, karena ini tidak berhubungan dengan medis. Ada juga penyakit medis
tapi non medikal. Penyebabnya adalah non medis. Misal dia punya kista, banyak kasusnya yang nyata yang kita temui. Ada seorang yang tidak hamil, tidak punya keturunan selama 8 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Dilihat di dokter kista. Setelah diangkat kista tersebut, nggak lama 1 bulan ada lagi kista tersebut tumbuh lagi seolah-olah. Kemudian diangkat lagi, tumbuh lagi, sampai dia bingung kenapa selalu tumbuh. Padahal dokter bilang tidak akan tumbuh. Maka dia datang kepada kami, dan ternyata kista itu bukan kista medis, bukan kista alami, tetapi manipulasi dari bangsa jin agar menyumbat daripada sperma laki-laki tersebut dan tidak masuk, sehingga dia tidak memiliki anak. Dan ketika kita ruqyah, subhanallah, pasien tersebut muntah bahkan seperti keluar kista, dan setelah itu Allah berikan kesehatan walafiat dan kabarnya sudah melahirkan, padahal 9 tahun dan 8 tahun, dan banyak lagi kasus-kasus yang semacam itu. Belum lagi penyakit ain, pandangan. Nabi SAW mengatakan, innal aina haq, sesungguhnya penyakit mata itu benar-benar nyata. Dan bahkan Nabi menyimpulkan bahwa umatku meninggal itu di akhir zaman kebanyakan kena penyakit ain. Aksaru ma yamutu ba'di ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan umatku meninggal di akhir zaman karena penyakit ain. Penyakit ain itu menurut Al-Imam Fakhrazi dalam kitab Fathul Barinya adalah nadharun bistihsan masubin bihasadin min khabisit taba yahsulul mandur fihi dararun. Pandangan kekaguman seseorang dari jiwa yang buruk, dari jiwa yang iri dengki, yang berdampak negatif kepada orang yang dipandangnya. Misal dia memandang orang itu cantik, orang itu tampan, dapat beberapa hari, 2 hari, 3 hari orang itu penyakit dan wajahnya buruk, lalu meninggal. Atau dia melihat orang itu kaya tapi dia iri dalam hatinya, dapat beberapa hari orang itu jatuh miskin, mungkin rumahnya kebakaran atau kerampokan. Inilah penyakit ain. Atau mungkin dikerentak di hatinya, dia tidak suka dengan orang lain, mudah-mudahan kecelakaan, dia berkata dalam hatinya seperti itu, dan kemudian betul-betul terjadi kecelakaan. Dan inilah penyakit ain. Berbeda dengan orang yang misal orang ini sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, lalu besoknya sembuh. Ini adalah mujabud dakwah. Berbeda dengan karakter yang pertama tadi. Dan di akhir zaman banyak orang yang meninggal karena penyakit ain. Dan penyakit ain ini adalah salah satu penyakit non medis. Maka ketika ada tanda-tanda seperti itu yang telah kami sebutkan, setiap muslim dianjurkan untuk diruqyah agar terlepas dari penyakit dan musibah tersebut. Pada tahun 2009, ketika guru Al-Fakir, yaitu Habib Taufik bin Abdul Qadir Segap Pasuruan, mengutus saya ke Jakarta untuk mengamalkan ilmu saya yang telah diajarkan oleh beliau dan guru-guru yang ada di sana untuk dakwah di Jakarta, karena saya kelahiran Jakarta. Tiba-tiba ada beberapa sahabat, beberapa tetangga yang mereka sakit tidak wajar karena mereka melihat saya santri lulusan pesantren, maka mereka memanggil saya, mengundang saya. Subhanallah, Allah berikan kesembuhan. Padahal saya membaca Rotibul Haddad saat itu karena memang saya di pondok pesantren membaca beberapa bab ruqyah, tetapi secara singkat-singkat, tidak mendalami secara khusus, karena memang tidak ada di pondok pesantren sana pendalaman praktek ruqyah. Hanya kami pernah melihat guru-guru kami ketika menangani beberapa santri ya atau orang lain yang mengalami sakit. Nah, kemudian dari situlah banyak warga yang tertarik memanggil saya, mengundang saya untuk penanganan baik medis ataupun non medis. Kemudian berlanjut terus tahun demi tahun sampai kami, padahal kami di sana fokus untuk pengajaran fikih, pengajian-pengajian dengan pembacaan maulid, baik maulid Simtudoral atau maulid Dia Ulami. Pada saat itu kami ajak para jamaah di sebelah di tetangga, yaitu Habib Mundir bin Fuad Al-Musawar, alhamdulillah. Ini pun juga serban dari beliau, dan kami mengajak para jamaah
yang kami bimbing untuk menghadiri setiap malam Jumat di majelis beliau. Alhamdulillah banyak para jamaah yang terkesan hati mereka sehingga betul-betul mencintai Nabi, arahan dari bimbingan guru kami juga Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Dari situ kami mendapat restu dari Habib Taufik, dari Habib Mundir untuk istiqamah di dalam dakwah dari apa yang kita bisa mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Ternyata tanpa kita sadari mengalir begitu saja arahan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kami berkecimpung di dalam dunia ruqyah karena banyaknya manfaat yang kita berikan atas izin Allah kepada orang-orang yang sakit. Allah berikan kesembuhan zahir dan batin. Allah bahagiakan mereka dan kembali di dalam jalan yang benar, dari mereka yang asalnya preman, dari mereka yang asalnya tidak pernah sholat, dari mereka yang asalnya bahkan non muslim. Ada beberapa yang masuk Islam sabab daripada dakwah ini. Maka banyak komunitas yang menyuruh saya untuk membuat satu kelompok dan mengajarkan mereka ilmu yang telah kami praktekkan. Akhirnya kami membentuk satu komunitas di tahun 2012, yaitu Keluarga Besar Ruqyah Aswaja, dan kami meminta izin restu dari guru kami Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah, beliau meninggal alhamdulillah, dan juga Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas, Sahib Ruqyah yang sudah bertahun-tahun, dan mereka alhamdulillah memberikan izin dan merestui kepada kami. Dari restu itulah Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran sampai membentuk yayasan ya yang sudah berbadan hukum, yaitu KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswaja. Dan misi kami di dalam ini adalah sebagaimana telah Allah firmankan, ya, kami mengambil dari ayat Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dan senantiasa kami turunkan daripada Al-Qur'an yang merupakan sifat dan rahmah bagi orang beriman. Sifat di sini kami pahami adalah isyaratun ila takhalli, mengisyaratkan kepada prinsip pembersihan. Pembersihan dari penyakit rohani baik akidah yang sesat, pembersihan daripada akhlak yang tercela, dan juga penyakit jasmani, yaitu pembersihan dari penyakit zahir dan batin. Wa rahma fi hadhil ayat isyaratun ila tahalli, dan rahmat dalam ayat ini adalah mengisyaratkan kepada prinsip tahalli, yaitu penghiasan. Setelah dibersihkan dari akidah yang menyimpang, maka kita hiasi dengan akidah yang lurus. Setelah dibersihkan dari akhlak yang tercela, maka tahalli, kita hiasi dengan akhlak yang terpuji. Setelah dibersihkan daripada penyakit zahir dan batin, maka kita hiasi dengan sehat walafiat dan rahmat dalam tubuh kita. Inilah dua prinsip yang kita pegang agar kita senantiasa berada di jalan ulama-ulama salaf, di jalan ulama para guru-guru kita dari kalangan habaib dan kiai, agar tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Dan satu prinsip kami yang kita pegang, hadis Nabi SAW, yaitu is'allaha bil Qur'an wa la tas'alun nasa bil Qur'an. Mintalah kepada Allah dengan Al-Quran, jangan minta kepada manusia dengan Al-Quran. Prinsip inilah yang kami pegang agar kita tidak menyimpang, yaitu memohon kepada Allah dengan wasilah Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran lillahi ta'ala, tidak ada tendensi apapun, dan juga membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita, orang-orang sakit dan lain sebagainya, dengan melalui Al-Quran tanpa ada imbalan apapun. Dan wala tas'alun nasa bil Quran, jangan minta kepada manusia dengan Al-Quran. Artinya jangan jadikan Al-Quran ini sebagai topeng untuk mencari keuntungan duniawi dan untuk mencari pangkat atau kehormatan di pandangan manusia. Dua prinsip ini kami pegang betul-betul, dan alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia, alhamdulillah cabang kami bergerak dan aktif, hampir 10.000 jamaah yang aktif, dan itu seluruh Indonesia, bahkan juga luar negeri, di Johor Bahru, di Singapura dan Taiwan, dan semua atas bimbingan dan restu daripada guru-guru kami yang soleh.
Banyak sekali keluh kesah di dalam menjalani ruqyah, karena ruqyah ini memang kebanyakan dia lebih ampuh dan berkaitan dengan penyakit-penyakit non medis. Misal contoh penyakit sihir yang lebih banyak terjadi di Indonesia, ya. Ada orang yang hasut, dengki, ada orang yang membenci, persaingan atau tumbal atau pesugihan dan sebagainya, yang melalui bantuan para dukun, dan tentunya para dukun melalui bantuan jin-jin yang kafir, yang fasik. Maka ketika kita menangani pasien dan mengeluarkan keluhan mereka dari jin-jin yang diikat di tubuh mereka, kita juga mendapat resiko serangan balik dari dukun tersebut. Mungkin dukun itu merasa kalah, dukun itu kurang puas, dan dukun itu dendam kepada kita, maka dukun-dukun itu juga menyerang kita. Kalau kita pun kuat, kebal, mungkin karena zikir kita atau doa-doa dari orang-orang saleh, guru-guru kita, maka jin-jin itu, dukun-dukun itu akan menyerang istri kita dan anak-anak kita, bahkan keluarga kita. Tetapi kita memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah itu berada dalam pertolongan hambanya selama hamba itu menolong saudaranya yang lain. Sebab itu kita wasiatkan, nasihatkan bahwasanya perkara hal ini bukan perkara yang remeh. Kenapa bukan perkara yang remeh? Karena sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berlindung dari dukun-dukun yang meniup-niup di tali-tali. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan pada perempuan-perempuan, dukun-dukun perempuan-perempuan, sihir-sihir, tukang-tukang sihir perempuan yang meniup-niup di dalam tali-tali atau buhul-buhul. Kalau Allah sudah memerintahkan kita untuk berlindung dari satu perkara, maka satu perkara itu adalah sangat berbahaya dan sangat besar sekali. Dengan hanya meniup-niup di tali-tali, korbannya lumpuh. Dengan hanya meniup-niup di tali-tali, korbannya stroke. Dengan hanya meniup di tali-tali, dengan bacaan yang bukan dari Al-Quran, bacaan mantra-mantra perdukunan, korbannya bercerai, korbannya emosian, korbannya was-was, korbannya malas ibadah, bahkan sampai ada yang meninggal. Itulah sebab Allah memerintahkan kita wa min syarrin nafasati fil uqad, dan kita berlindung daripada keburukan dukun-dukun perempuan yang meniup-niup di tali-tali. Inilah pentingnya kita mengetahui ilmu ruqyah, ilmu Al-Quran, agar kita terhindar daripada hal tersebut. Ruqyah aswaja kami sebut di sini, menamakan dengan ruqyah aswaja atau keluarga besar ruqyah aswaja, karena tidak kita pungkiri banyak di luar sana beberapa kubu kanan kiri. Kubu kanan misalnya yang mereka melakukan praktek ruqyah tetapi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sebenarnya ruqyah ini adalah bersifat umum karena ini ilmu Al-Quran. Siapapun boleh mengamalkannya dari kalangan manapun. Tetapi ketika ruqyah ini dipegang satu kelompok dan dijalankan sesuai doktrinnya, sesuai akidahnya, maka ruqyah ini akan mengikuti doktrin atau akidah kelompok tersebut. Sehingga ketika satu kelompok ini melakukan praktek ruqyah, lalu dia mempraktekkan doktrinnya, akidahnya, terjadilah ruqyah yang provokatif, ruqyah yang memfitnah sana dan sini atau memfitnah umat muslim pada umumnya, ya, yang mengharamkan beberapa amaliyah kaum muslimin. Kemudian kubu sebelahnya lagi, kubu kiri, ada beberapa dukun, para dukun atau orang-orang klinik yang mereka seolah-olah dalam dohir pandangan umum adalah seorang ustadz atau seorang kiai, tetapi praktek nyatanya ketika pengobatan ruqyahnya adalah melanggar kaedah daripada syariat, melanggar kaedah daripada akidah atau amalan ahlu sunnah wal jamaah. Maka kami hadir di tengah-tengah mereka untuk mengonter dua kubu tersebut, bahwa kami ingin mengenalkan kepada masyarakat ruqyah ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya dan sesungguhnya,
agar kaum ahlu sunnah wal jamaah tidak tertipu oleh kubu kanan dan kubu kiri. Karena ruqyah ini bersifat ijtihadiyah, bersifat tajribiyah. Ruqyah ini ibadah ghair mahdhah, ibadah bukan tauqifiyah, ya, bukan seperti sholat, haji, puasa dan sebagainya. Maka siapapun boleh mempraktekannya, baik itu orang thariqah atau orang manapun kalangannya. Maka ruqyah ini adalah salah satu metode pengobatan. Ruqyah ini laisa tariqatul ubudiyah bal hiya tariqatut tibbiyah. Ruqyah ini bukanlah metode ibadah, tetapi merupakan metode pengobatan. Apapun kalangannya bisa mempraktekkan ruqyah. Seorang dokter bisa mempraktekkan ruqyah, seorang thariqah bisa mempraktekkan ruqyah, bahkan orang biasa pun bisa mempraktekkan ruqyah. Maka ruqyah ini adalah umum, bersifat sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam mempraktekannya kita harus menjalankan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Metodenya diantaranya adalah karena kami berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dan guru-guru kami kebanyakan memang dari kalangan habaib, maka kami kebanyakan menggunakan metode-metode yang telah mereka praktekkan selama ini. Ya, seperti di kitab Abwaabul Farad Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, dan kitab Az-Zahabul Ibris fi Ghasil Ayatil Aziz Imam Ghazali, dan kitab-kitab yang lain. Di antaranya adalah ketika kita meruqyah satu pasien misalnya, baik sendiri atau orang banyak, kita baca sholawat. Yang pertama bisa sholawat tibil qulub, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim, dengan pasien memejamkan mata di hadapan kita. Lalu kita baca ayat-ayat yang lain, ayat Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Lalu pada ayat tertentu, yaitu lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil lara'aita khasyyan mutasaddian min khasyatillah, pasien kita suruh memegang keningnya sendiri, memegang kepalanya sendiri, dahi. Lalu kita baca surat Al-Hasr itu sampai akhir lau anzalna. Kemudian setelah itu pasien kita suruh memegang dadanya, maka kita bacakan Alam Nasrah 3 kali. Kemudian setelah itu pasien kita suruh pegang perutnya, kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali, boleh 1 kali. Lalu kita suruh dorong ke atas dari bawah ke dada sampai tenggorokan. Maka di saat dia merasakan reaksi seperti mau muntah, atau pusing kepalanya, atau menggigil tubuhnya, di saat itulah kita tahu bahwa tubuhnya ada gangguan, baik medis ataupun non medis. Pada umumnya gangguan reaksi yang seperti itu adalah gangguan non medis, baik kena sihir atau penyakit ain. Biasanya penyakitnya keluar lewat endil atau lewat muntah. Maka setelah muntah, setelah keluar berkeringat, maka penyakitnya biasanya sudah tidak dirasakan lagi, alias Allah berikan kesembuhan. Itulah metode ruqyah yang kami gunakan, baik dengan orang lain, pasien di hadapan kita, atau kita bacakan air di hadapan kita, sebagaimana guru-guru kita daripada Habib Taufik, Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, membacakan doa-doa ayat-ayat Quran di air, lalu ditiup air tersebut, atau air itu jari kita, salah satu jari telunjuk atau jempol kita masukkan, ya, atau kita bacakan dan kita tiup bin nafas tanpa ada ludah ataupun dengan ludah, lalu kita berikan minum ini kepada pasien dan diminumkan. Nah, biasanya kalau ada gangguan non medis, reaksinya adalah pusing, berarti kepalanya itu ada gangguan. Biarkan dia merasakan reaksi tersebut sampai hilang, atau keluar lewat muntah atau lewat keringat, atau lewat kotoran. Nah, itu daripada metode ruqyah Ahlussunnah Jamaah dan reaksi-reaksinya. Pada saat itu ada di Johor Bahru di Malaysia. Saya diundang selama 1 minggu lebih di sana.
untuk penanganan ruqyah yang mereka sendiri, tim kami di sana, kami ada tim di sana, ada kantor di sana juga, cabang, kewalahan karena sifatnya pasien sangat frontal dan ekstrim. Akhirnya mereka memanggil saya. Setiap pasien penanganan yang mereka tidak tuntaskan, maka mereka mengundang saya untuk hadir di sana dan menangani. Maka saya penanganan di sana sejak jam 8 pagi sampai jam 3 pagi. Nah, kami istirahat sebentar di sana, dan itu setiap hari. Pindah-pindah tempat, dan kami lebih banyak di kantor, di cabang tersebut. Nah, pada saat jam 3 pagi ada pasien baru datang, mungkin jam 2 ya. Setelah saya penanganan masih banyak di situ. Ada pasien datang sudah frontal, bahkan lari-larian, dikejar-kejar sama keluarganya, dan parah. Dan suara saya sejak pagi meruqyah sampai pagi lagi, suara saya sudah habis, sampai tidak keluar. Dan teman-teman sudah kecapean semuanya. Maka di saat saya penanganan pasien yang masih saya tangani, maka orang itu saya datangi. Ketika dia, jin ini sudah reaksi, dan saya bertanya untuk masuk Islam, saya tawarkan masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam. Dan dia berani mati di situ hanya demi membuat si pasien ini sakit, bahkan meninggal dunia. Itu tugas dia yang dikirim oleh tuannya atau dukunnya. Maka pada saat saya membuka foto-foto para habaib, di saat itu inspirasi saya keluar. Tanpa sengaja foto itu saya tampakkan kepada pasien. Ada videonya yang viral, dan ternyata pasien itu ketakutan dengan foto Habib Umar bin Hafid. Jadi awalnya memang kita sudah meruqyah secara simai dengan bacaan-bacaan Al-Quran, doa-doa, dikir-dikir. Karena suara saya habis dan tidak keluar suara lagi, capek luar biasa, dan saya kebetulan sedang membuka foto-foto Habib untuk menguatkan robitoh saya, menguatkan jasad dan ruh saya dengan memandang orang-orang soleh, sehingga membangkitkan semangat saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah keluarlah power yang luar biasa untuk semangat kembali membantu orang lain. Tanpa sengaja keluarlah inspirasi untuk menunjukkan foto Habib Umar bin Hafid. Ternyata jin itu ketakutan, mundur, sampai akhirnya jin tersebut menangis. Itu fotonya, videonya dipotong, menangis. Dan dia akhirnya jin itu mau masuk Islam karena melihat, hanya memandang wajah Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Maka kita tuntun jin itu, dan jin itu bingung mau kemana. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memanggil pasukannya, walillahi junudus samawati wal ardi kana Allah azizan hakima. Dan akhirnya pasukan Allah dilihat oleh jin tersebut datang dan dibawa, dan akhirnya pasien tersebut pingsan dan tidak lama bangun. Subhanallah, sehat walafiat, tidak ada reaksi apapun. Padahal pasien tersebut sudah datang ke sana ke sini, dan itu penyakitnya sudah bertahun-tahun dan sudah datang kemana-mana, tidak ada perubahan. Dan hal ini menjadi pelajaran buat kami bahwasanya memandang foto wajah orang soleh memberikan kesemangatan kita untuk beribadah. Bahkan jin yang kafir saja sampai mau masuk Islam hanya memandang wajah ulama orang soleh. Disinilah rahasia Nabi SAW bersabda, nadharul alim ibadah, memandang orang alim adalah ibadah. Dan foto adalah gambaran daripada rekaman wajah orang soleh tersebut. Demikian kronologis daripada video yang sempat viral. Seorang pasien dari Magetan, dia datang dengan kakaknya, kakak kandungnya, laki-laki. Pasien ini perempuan. Datang ke rumah kami dalam keadaan pucat, pasih, kurus. Lalu jauh perjalanan dari Magetan ke Purwodadi. Ketika saya ruqyah dengan baca-bacaan Al-Quran dan doa-doa salaf, dia muntah darah, bahkan sampai 3 kantong plastik. Lalu sudah malam, jam 11, saya larang pulang karena dia naik sepeda motor perjalanan 4 jam. Saya larang pulang, saya suruh menginap saja. Lalu saya sediakan kamar kosong dan saya istirahat jam 1.
dan saya jam 2 belum tidur. Di saat jam 1, jam 2 ini saya mendengar teriakan pasien yang menginap itu. Wanita tersebut teriak-teriak, tapi karena badan saya sudah capek dan sudah masuk kamar, maka saya biarkan rencana saya setelah subuh. Setelah salat subuh, kami duduk di ruang tamu. Akhirnya perempuan itu bercerita, kenapa tadi malam dia berteriak-teriak, karena pada saat dia mematikan lampunya, tiba-tiba badannya bergemetar, menggigil hebat, dan dia duduk. Kakaknya sudah tidur jam 2 itu. Dia duduk, lalu tiba-tiba dia mengangkat kedua tangannya seolah-olah dia meminta ampun. Dia tidak bisa mengontrol tubuhnya yang bergerak tersebut. Memohon ampun, akhirnya kakaknya bangun dan menyalakan lampu, dan ternyata wanita itu sedang seperti orang memohon ampun, dan di hadapan itu adalah foto Habib Umar bin Muhammad bin Hafid yang kami pajang di kamar tersebut. Maka dia bercerita seolah-olah ada yang menuntun untuk masuk Islam, dan ternyata jin yang susah keluar tadi itu, yang saya bilang di awal tadi, waktu penanganan sebelum mereka istirahat, ini adalah raja jin dan ketuanya, dan sulit sekali kami keluarkan. Bertahan karena sudah muntah banyak 3 plastik. Saya takut kondisinya lemah, akhirnya saya suruh istirahat lagi. Saya suruh istirahat dulu. Dan ternyata subhanallah, 2 jin dalam tubuhnya yang susah dikeluarkan selama ini masuk Islam karena memandang foto Habib Umar pada saat itu kondisi kamar dalam keadaan gelap gulita. Dan alhamdulillah paginya dalam kondisi sudah enteng, ringan sekali, karena jin yang lama bersarang di situ yang merupakan ketuanya masuk Islam hanya dengan berkat melihat foto daripada guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Masih banyak sekali cerita-cerita dan kisah-kisah unik yang hal ini tidaklah aneh, ada dasar daripada dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga kalam ulama di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Harapan kami dengan hadirnya Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sebenarnya Ruqyah ini sejak dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan terus berlanjut sampai kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi SAW. Dan kami juga mengambil jalur itu dari mereka, keluarga Nabi. Dan baru kali ini dibuat komunitas yang resmi berbadan hukum. Harapan kami adalah agar kaum muslimin, muslimat, mereka memiliki panduan di dalam ikhtiar pengobatan tibun nabawi, pengobatan nabawi dengan cara ruqyah, bekam, fasdu, dan lain sebagainya, herbal, sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak terpengaruh dengan ruqyah-ruqyah yang sifatnya provokator ataupun pengobatan-pengobatan yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan harapan kami adalah agar kita, khususnya saya Al-Fakir dan teman-teman juga komunitas kami dan juga pasien-pasien kami, juga kaum muslimin pada umumnya, agar mereka kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengobatan ini, dan juga mereka lebih dekat kepada Allah melalui Al-Quran. Karena banyak sekali hikmah di dalam kami menggeluti ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang sangat luar biasa, yang membuat kami semakin kuat, iman kami semakin naik. Dengan adanya dakwah ini, iman kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tinggi, kecintaan kami kepada Nabi, kecintaan kami kepada guru kami yang soleh dari kalangan habaib dan kiai semakin besar. Adalah banyak kisah-kisah yang sangat-sangat luar biasa yang membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah, kebenaran firman-firman Allah dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali yang jiwa-jiwanya bersih. Beberapa madhab menafsirkan ayat ini adalah tidak bisa menyentuh ayat Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat, karena mengambil dari dalil yang lain, fi suhufi mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah.
Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak bisa menyentuh, tidak boleh menyentuh ayat Al-Quran, tidak boleh menyentuh mushaf, illal mutahharun minal ahdas wal janabat, kecuali suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tetapi yang perlu kita renungi, ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dalam makna ayat Quran, dalam beberapa sisi sudut pandang, bahwasanya memang benar yang kami temui selama ini di dalam penanganan bahwa pasien-pasien yang terganggu gangguan non medis itu memang kebanyakan mereka tidak bisa menyentuh Al-Quran, bahkan membacanya. Baru-baru ini juga kami temui orang atau pemuda yang kami ruqyah frontal luar biasa, jinnya baik macan atau ular atau buaya atau kera dan lain sebagainya frontal. Setelah kami islamkan jinnya dan dia sadar, kita tanya bagaimana baca Qur'annya, dan dia menyatakan berat, bahkan gurunya bingung, kenapa kamu akhir-akhir ini susah membaca 2 ayat saja. Bahkan ada satu kejadian di Depok, ketika ada salah satu peserta bertanya, kenapa kiai saya ini selalu emosian dengan istri kalau di rumah, bawaannya pingin mukul, maka saya lampiaskan ke tembok. Lalu saya suruh buka buku yang ada di samping dia yang tidak mau dia pegang selama ini, selama pelatihan di sana. Lalu saya suruh buka dia halaman sekian. Saya ingin menjelaskan kepada dia bahwa di dalam tubuhnya ada ciri-ciri jin khodam, dan Allah telah menyinggung tentang khodam dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jin ayat 1-6. Ketika dia membuka buku yang dia pegang itu, dan tanpa sengaja jari-jarinya menyentuh ayat tersebut, tangannya bergetar dan bukunya dibuang. Lalu dia bereaksi frontal dan menyerang saya. Ada videonya dan ada saksi mata di sini. Dan ketika dia menyerang saya, dia terpental. Ini bukti, 2 bukti. Yang pertama, ketika dia menyentuh ayat Quran, dia tidak bisa dan kepanasan, langsung reaksi. Yang kedua juga, ketika dia mau menyentuh saya, dia terpental. Nah, ini bukti bahwasanya memang betul orang yang jika ada gangguan jin dalam tubuhnya, maka dia jarang menyentuh Al-Quran, apalagi membacanya. Sebab itulah Al-Habib Muhammad Jamaludin mengatakan, idza tahurul qalbu lam yashba min qiraatil Quran. Jika orang itu sudah suci hatinya, bersih hatinya, maka dia tidak pernah kenyang membaca Al-Quran. Di mobil membaca Al-Quran, di pesawat membaca Al-Quran, di kereta membaca Al-Quran, di berbagai kesempatan membaca Al-Quran, sebagaimana guru yang kami saksikan kepada guru-guru kami dari Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf, ataupun Al-Habib Umar, ataupun Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Dan juga hikmah lainnya, kami jumpai beberapa pasien ketika frontal luar biasa, jinnya dibacakan ayat-ayat Quran tidak mempan, dibacakan ayat apapun tidak ngefek sama sekali. Bahkan kami ditantang untuk menghabiskan 30 juz ayat Al-Quran. Lalu ketika kami mengkaitkan hati kami ini kepada orang-orang soleh, karena mungkin lisan kami banyak dosa, jasad kami, mata kami penuh dosa, lalu kami berwasilah, bertawasul dengan orang-orang soleh, subhanallah, jin tersebut kepanasan dan minta ampun. Akhirnya jin itu mengaku bahwa dia itu dikirim bukan oleh dukun, dikirim bukan oleh seseorang, tetapi oleh atasannya dari kalangan jin ataupun setan ataupun ifrit ataupun iblis. Bahkan dalam beberapa kasus dikirim oleh pasukan Dajjal. Ketika kami tanya, kenapa kamu masuk ke dalam tubuh anak ini, pemuda ini, dan kamu selalu membuat pemuda ini masuk rumah sakit, opnam, karena sakitnya parah, dan dokter bingung melihat penyakitnya tersebut, tidak ada hasil diagnosanya. Maka jin ini mengaku bahwasanya anak ini kelak yang akan bergabung dengan pasukan muslimin di akhir zaman bersama Imam Mahdi, wallahu a'lam bishawab. Maka anak ini sebelum bergabung kepada Imam Mahdi, dia akan disesatkan atau dibunuh. Kalau dia disesatkan, maka dia menjadi kelompoknya pasukan iblis, pasukan Dajjal. Kalau dia dibimbing, maka dia akan menjadi pasukannya Imam Mahdi atau pasukan kaum muslimin di akhir zaman. Hal ini tidak terlalu kami pikirkan, kami serahkan kebenarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kasus seperti ini terjadi puluhan kali dan sulit kami ingkari dengan secara logika. Maka semua ini kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebenaran daripada kasus-kasus seperti ini. Dan ini
membuat kami semakin kuat untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih sering membaca Al-Quran, dekat kepada orang-orang soleh, dan tidak jauh daripada guru-guru yang soleh yang tersambung sanadnya, baik nasabnya kepada Nabi SAW. Itulah hikmah dan harapan dari kami, agar kami selalu dekat kepada Allah melalui Al-Quran, melalui orang-orang soleh, melalui kecintaan kami kepada mereka. Dan sesungguhnya di dalam ruqyah ini kami hanya dua, yaitu selalu dekat kepada Al-Quran, selalu dekat dengan sunnah-sunnah Nabi, dan juga kepada para ulama, para pewaris Nabi, khususnya dari karangan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah misi dan visi kita di dalam menggerakkan Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw. Kamu wahai